Sugiarto. Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Ada saya, Valencia Mavinsi. Dan saya Jason Sambo. Pemirsa, tentu kami hadirkan beragam informasi untuk Anda, termasuk yang juga jadi trending topik. Tapi ini masih berkaitan dengan kemarin sebenarnya. Kan kita sama-sama merayakan Hari Kartini begitu ya. Ternyata di balik perayaan Hari Kartini itu ada kabar baik ya, Val? Iya, khususnya untuk perempuan dan punya profesi jadi para pekerja rumah tangga atau PRT. Nah, jadi DPR RI dan pemerintah sudah resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT menjadi undang-undang. Nah, pemirsa, pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar hari Senin kemarin. Jadi para pekerja, khususnya buruh, saat ini sudah mendapatkan kepastian hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga setelah disahkan oleh DPR RI. Nah, pengesahan ini juga jadi angin segar dalam memberikan kepastian hukum untuk para pekerja. Ada 12 poin RUU PPRT yang disahkan. Selanjutnya kita bahas apa lagi, Jason, pagi ini? Ini sebenarnya lebih ke pertanyaan. Apakah akan jadi perundingan antara Amerika Serikat dan juga Iran tahap kedua yang sebenarnya kan isunya sudah mulai dari pekan kemarin harus dimulai. Tapi masih belum tahu nih ini akan kapan jelas waktunya. Jadi pemerintah Pakistan juga terus memperketat keamanan di sana. Dan informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Uma. Jadi pemirsa, pemerintah Pakistan sudah menetapkan ibu kota Islamabad dan kota terdekatnya untuk berstatus siaga, khususnya di Rawalpindi dalam soal keamanan tingkat tinggi. Nah, pemerintah Pakistan mengumumkan pegawai di kementerian, kantor pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkantor dalam zona merah diputuskan untuk bekerja secara daring. Ini sudah dilakukan sejak hari Senin lalu. Nah, pihak berwenang juga menangguhkan semua aktivitas transportasi umum dan barang, serta menutup semua akses masuk ke zona merah. Ini adalah bentuk persiapan dalam mempersiapkan nanti perundingan tahap kedua, putaran kedua selanjutnya bagaimana. Nah, jadi karena pagi ini Jason kita mau bahas soal bagaimana nanti persiapan perundingan di Islamabad antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Tapi yang berunding nanti hanya Amerika Serikat dan juga Iran. Kita akan lihat langsung ya, jadi bagaimana persiapannya. Ya, kita akan bergabung bersama dengan Muhammad Dafa Sidki, mahasiswa internasional Islamic University of Islamabad, Pakistan. Selamat pagi, Mas Dafa. Pagi, Mas Dafa. Selamat pagi. Baik, Mas Dafa, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kami mau konfirmasi, ini kan informasi soal perundingan jilid 2 sebenarnya sudah dari pekan lalu. Apakah sudah ada kabar pasti kapan sebenarnya waktunya perundingan ini akan dilakukan di sana? Ya, baik, untuk kabar pasti perundingan kedua itu belum bisa dipastikan secara terperinci mengingat kondisi saat ini sedang berombang-ambing begitu ya, Mas. Karena saat ini sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya gencatan senjata juga sudah kembali diperpanjang oleh Donald Trump beberapa jam lalu. Kemudian juga ada desas-desus bahwasanya Iran tidak akan hadir ke Pakistan karena berada di bawah tekanan oleh Amerika Serikat, yang mana Iran juga diblokade Selat Hormuz, dan ini sangat mempengaruhi jalannya negosiasi. Tetapi upaya terus dilakukan oleh Pakistan untuk mempertemukan kedua delegasi, baik itu dari Iran maupun dari Amerika Serikat itu sendiri. Seperti itu, Mas.
Oke, tapi Mas Dava, dari pantauan Anda saat ini di sana setelah ada, ini kan nanti wacana perundingan akan dilakukan. Nah, apa perubahan yang mungkin terasa di kota Islamabad dan juga di kota-kota sekitar Islamabad? Untuk perubahan yang terasa dan mencolok itu sebenarnya hampir sama kayak yang kemarin perundingan pertama, di mana zona merah atau red zone, khususnya daerah sekitaran enclave, itu sudah ditutup dan dijaga berdasarkan informasi yang kita dapat bahwasanya saat ini bahkan lebih signifikan lagi sekitar 20.000 sampai 25.000 personel itu sudah dikerahkan untuk mengamankan lokasi yang sebelumnya pada perundingan pertama itu hanya sekitar 10 sampai 15.000 personel. Akan tetapi ada sedikit notes yang saya notice pada tadi malam berdasarkan pengamatan saya sekitar jam 11 sampai jam 12 malam. Kawasan red zone itu tetap dijaga ketat, namun ada perubahan yang sangat berbeda karena beberapa blokade ruas jalan itu sudah dibuka dan sudah tidak lagi diblok, dan pos keamanan yang biasanya banyak pada saat putaran pertama pun sudah tidak terlihat lagi, dan ini saya rasa menunjukkan adanya perubahan atas keadaan siaga di Islamabad untuk perundingan saat ini menjadi sedikit lebih menurun daripada sebelumnya pada perundingan pertama, begitu Mbak. Oke, saya mau tegaskan lagi Mas Dava, kalau lihat dari sentimen masyarakat di sana, apakah masyarakat cenderung lebih optimis bahwa nantinya perundingan kalau nanti dilakukan ini bisa mencapai kesepakatan atau justru akan lebih ke mengarah konflik yang lebih besar begitu Mas? Kalau boleh jujur, kekhawatiran konflik akan terus membesar pastinya akan terus ada ya. Namun sikap optimis pada perdamaian dan perundingan harus tetap kita gaungkan dan pegang teguh. Karena pada akhirnya perang tidak akan menguntungkan siapapun. Rakyat biasa, baik dari kedua negara maupun kawasan tentunya akan menjadi korban utamanya. Dan bukti bahwa harapan itu masih nyata, masih optimis kita pegang, baru saja kita ketahui bahwasanya dalam beberapa jam yang lalu Amerika Serikat memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu setelah PM Shehbaz Sharif dan Panglima Asim Munir ini mendesak Washington untuk tidak menutup pintu diplomasi. Dan dari konfirmasi Trump sendiri pun, kedatangan GD Vance statusnya bukan di cancel total, akan tetapi masih tertunda. Ya, jadi bukan batal, akan tetapi masih ditahan. Dan kita lihat Pakistan juga memberlakukan sistem online, mempersiapkan ini sudah hampir nanti sampai tanggal 24 April. Jadi masih ada tenggat waktu sekitar 2 hari. Dan ini menunjukkan bahwasanya langkah-langkah strategis ini masih diupayakan oleh Pakistan untuk memediasi antara keduanya, dan api sekecil apapun yang masih bisa dinyalakan akan coba dipertik kembali oleh Pakistan agar semuanya kembali berjalan normal melalui Islamabad Talks kedua pada hari ini. Baik, terima kasih Mas Dava karena sudah memberikan perspektif untuk pemirsa Metro TV dan juga informasi terkini soal bagaimana situasi di Islamabad pagi ini. Terima kasih Mas Dava. Dan pemirsa, sejenak kami masih akan kembali dengan informasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Kami hadirkan saat lagi. From that is confident, and there is no any permission for you to from Strait. You are ordered to go back to your departure immediately. You are ordered to go back to your departure immediately. You get my message? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jadi Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Ya, Trump menyatakan keputusan ini diambil menyusul perpecahan internal di tubuh pemerintah Iran. Hal ini disampaikan Trump melalui unggahannya di media sosial, dan Trump mengaku telah menerima permintaan khusus dari Pakistan melalui Jenderal Asim Munir dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk menunda serangan ke Iran. Gencatan senjata diperpanjang, Donald Trump menegaskan blokade tetap berlanjut. Washington menuntut
proposal perdamaian dari Teheran sembari memastikan militer Amerika Serikat tetap dalam status siaga penuh. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran, Syed Abbas Araghchi menegaskan bahwa blokade pelabuhan adalah tindakan perang dan ini merupakan pelanggaran nyata atas gencatan senjata. Sementara penasehat parlemen Iran, Mehdi Mohammadi, menolak mentah-mentah tawaran Donald Trump dan menyebut perpanjangan ini hanyalah taktik untuk mengulur waktu sebelum serangan mendadak. Pemirsa, pada Rabu waktu Amerika Serikat atau Kamis pagi waktu Indonesia Barat, gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran akan berakhir. Jadi sejauh ini upaya Pakistan untuk membawa kedua pihak ke meja perundingan masih belum berhasil. Informasinya untuk Anda tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Kesibukan pemerintah Pakistan meningkat seiring dengan segera berakhirnya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Keamanan ibu kota Islamabad dan wilayah di sekitarnya terus diperketat. Pemerintah Pakistan telah menetapkan ibu kota Islamabad dan kota terdekatnya Rawalpindi dalam status siaga keamanan tingkat tinggi. Diketahui, gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat selama 14 hari akan segera berakhir. Gencatan senjata yang dimulai pada Rabu 8 April 2026 itu akan berakhir pada Rabu 22 April 2026 atau Kamis 23 April 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Namun, selama masa gencatan senjata, terjadi dinamika yang keras antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz. Amerika Serikat secara resmi mulai memberlakukan blokade angkatan laut di Selat Hormuz bagian luar atau tepatnya di Teluk Oman mulai Senin 13 April 2026 lalu. Jelang berakhirnya gencatan senjata, Iran menuntut kompensasi besar atas kerusakan akibat serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Iran juga tetap menunjukkan sikap keras dan enggan memberikan konsesi besar dalam perundingan. ما دنبال گسترش جنگ نیستیم، اصلا ما دنبال جنگ نیستیم. ما آغازگر جنگ نبودیم. ما به جایی حمله نکردیم. الان هم قصد این که به کسی حمله کنیم نداریم. حقوقمون رو میخوام. اینا با قلدری میخوان حقوق یک ملتی رو، یک جامعه رو ندن. میگه ما تصمیم گرفتیم شما باید از این حق استفاده نکنید. چرا؟ به چه جرمی؟ تو چیکاره ای؟ ما صلح طلبیم. ما خودمون داریم دفاع میکنیم. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu 19 April 2026 mengumumkan bahwa perwakilan Amerika Serikat akan terbang ke Islamabad untuk melakukan negosiasi. Trump mengatakan jika tidak terjadi kesepakatan damai pada pembicaraan damai lanjutan di kota Islamabad yang memastikan blokade akan tetap berlaku. When the ceasefire ends, will you extend the ceasefire or will you start attacks again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Thank you very much, everybody. Thank you. I think it's going to happen. Melihat tenggat waktu yang makin mepet dan sikap keras baik dari kubu Amerika Serikat dan Iran, publik internasional berharap perundingan putaran kedua akan berjalan dan menghasilkan kesepakatan positif. Pemirsa, jadi negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran nampaknya belum menemukan titik temu. Jadi bagaimana sebetulnya keberlanjutan nasib negosiasi Amerika Serikat-Iran? Apakah akan berakhir damai atau perang justru akan kembali berlanjut? Kami akan bahas untuk Anda pagi ini bersama pengamat Timur Tengah Tia Mariatul Kiptiah. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Ya, kita langsung sapa. Selamat pagi Mbak Tia. Pagi Mbak Tia. Selamat pagi Mas Jason dan Mbak Vena ya. Oh Mbak Valen, sorry. Baik. Mbak Tia, di tengah banyak kesimpang siuran nanti katanya Iran tidak akan datang perwakilannya, kemudian ada ancaman-ancaman Trump akan mengebom ketika gencatan senjata berakhir, blokade juga masih dilakukan di Selat Hormuz. Di tengah situasi seperti ini mungkinkah perundingan nanti jilid kedua ini akan menghasilkan kesepakatan damai atau justru nanti ini akan panjang lagi konfliknya ke depan? Ya, sepertinya ini Iran tidak akan datang ya, karena memang ada kekecewaan yang cukup besar di Iran
atas diserangnya kapal kargo Iran ya di perairan Hormuz. Kemudian terjadi blokade juga oleh Amerika Serikat. Jadi sebetulnya Trump menyatakan bahwa ada perpecahan di internal Iran, kemudian ada perpanjangan ceasefire. Saya pikir ini bukan perpecahan di internal Iran ya. Ini persoalan agree or disagree, Mas Jason. Jadi ada pihak atau kelompok yang setuju untuk dilakukan round 2 dalam perundingan, ada kelompok yang tidak setuju. Di Iran itu demikian. Jadi bukan perpecahan berebut kekuasaan seperti yang digaungkan oleh Trump begitu. Dan memang itu adalah statement Trump itu selalu melakukan tindakan provokatif di area publik. Jadi sebetulnya bukan lebih kepada perebutan kekuasaan, tapi setuju atau tidak setuju dilakukan perundingan round 2 karena itu tadi kekecewaan karena blokade, kemudian ada penyerangan yang itu sebetulnya adalah area atau teritori milik Iran. Tapi Amerika Serikat tiba-tiba melakukan blokade, jadi ada blokade ganda di situ. Sebetulnya yang mengatur Hormuz saat Iran tutup buka begitu ya, itu kan lancar-lancar saja. Yang tidak diperbolehkan kan hanya Amerika Serikat dan Israel dan orang yang dianggap pro terhadap mereka berdua begitu. Sebenarnya negara-negara lain yang melintasi Selat Hormuz itu kan tidak ada masalah. Jadi dengan diatur dan manajernya adalah Iran, tidak ada masalah. Tiba-tiba Amerika melakukan blokade dan tidak sampai di situ, Amerika juga menyerang kapal Iran begitu yang melintasi area ini. Tentu Iran sangat kecewa. Nah, terjadilah dua pendapat begitu ya, antara setuju dilakukan perundingan kembali atau kelompok yang tidak setuju. Karena kalau menurut kelompok yang tidak setuju, kalau kembali ke perundingan pasti Amerika Serikat akan menyalahi hasil dari perundingan itu. Bagi kelompok yang setuju, mereka ingin mengakhiri segera ada satu deal di antara Amerika Serikat dan Iran. Jadi Trump menangkapnya ini sebagai perpecahan internal. Begitu Mas Jason. Baik, Mbak Tia, tapi kalau nanti salah satu tidak hadir di Pakistan untuk negosiasi putaran kedua di sana, apakah ini menutup kemungkinan negosiasi akan tetap berlanjut? Tidak bisa kan, kalau negosiasi harus ada dua, meskipun mereka terpisah ruangan begitu ya, dan ada Pakistan sebagai mediator, yang namanya negosiasi itu tidak bisa salah satu pihak, meskipun misalnya dari pihak Amerika Serikat sudah on the way ke Islamabad ya, tapi ini tidak bisa terjadi. Jadi dua belah pihak harus ada di tempat, harus merundingkan meskipun melalui mediator di sana. Dan dikhawatirkan ketika round 2 ini yang diprediksi akan terjadi ternyata gagal kembali dan dilakukan perpanjangan ceasefire, khawatirnya konflik atau tension di antara mereka berdua semakin tinggi begitu ya. Saya khawatirnya terjadi seperti Israel menyerang Iran tiba-tiba dan di-approve Amerika Serikat. Nah, ini bisa terjadi Mbak Valen dengan kondisi ceasefire agreement yang diperpanjang, tiba-tiba Amerika Serikat menyerang infrastruktur Iran. Kalau sampai infrastruktur sipil diserang, pasti Iran tidak akan tinggal diam, dan ini tentu konflik akan semakin tajam dan akan semakin panjang, dan tentunya ini akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian global, dan kita makin di sini di Asia Tenggara makin was-was begitu ya, karena beberapa bahan pokok juga sekarang sudah mulai naik imbas daripada kenaikan BBM non subsidi begitu. Semoga pemerintah kita konsisten untuk tidak menaikkan yang subsidi untuk rakyat kita. Baik, Mbak, saya mau kembali lagi ke substansi pertemuan jilid 2-nya. Tapi kita lihat Trump ini beberapa hari lalu itu sempat mengancam akan mengebom ketika gencatan senjata itu selesai. Tapi kemarin yang terbaru justru Trump sendiri yang menyatakan akan memperpanjang masa gencatan senjata. Anda melihatnya makna apa nih yang bisa kita ambil dari sikap Trump dan pernyataan Trump seperti ini, Mbak? Tidak ada makna. Trump itu susah diprediksi, makanya semua scholar HI, analis akademisi HI itu melihat Trump itu sebagai sosok yang aneh begitu ya. Pemimpin sebuah negara besar, superpower, tapi statementnya tidak bisa dipegang. Nah, ini yang membuat Iran kuat justru dan menuai simpati dari publik internasional, termasuk dari negara-negara aliansinya Amerika Serikat begitu. Kadang hari ini bisa menyatakan A, besok B. Hari ini akan menyerang Iran kalau Iran tidak mau mengikuti keinginan Amerika Serikat. Besok dia akan merubah statementnya, akan memperpanjang ceasefire, bahkan mengeluarkan statement bahwa ada perpecahan di tubuh Iran, di negara Iran sendiri, di internal Iran. Tentu ini
kalau kita lihat atau Iran mendengar itu pasti akan membantah isu tersebut begitu ya. Jadi sekali lagi ini bukan perpecahan sebetulnya, tapi lebih kepada agree or disagree untuk dilanjutkan kepada round 2 karena mereka sudah tidak percaya di tengah agreement perundingan tiba-tiba melakukan serangan terhadap kargonya Iran. Ini kan tentu salah. Kemudian melakukan blokade juga salah. Nah, inilah yang membuat adanya perbedaan pendapat tersebut di internal Iran begitu. Nanti besok Mas Jason itu Trump bisa berubah lagi. Pernyataannya bisa tiba-tiba dia menyatakan akan menyerang infrastruktur Iran lagi atau bahkan tiba-tiba bisa menyerang secara mendadak. Maka tidak salah Arachi menyatakan kita harus siaga dalam kondisi apapun karena tiba-tiba Amerika Serikat bisa menyerang Iran kapanpun tidak sesuai dengan pernyataan presidennya begitu. Mbak Tia, kalau seandainya nanti tidak bertemu di satu titik yang sama, tidak ada kesepakatan, mungkinkah eskalasi konflik ini melibatkan negara-negara lain di kawasan? Bukan hanya kawasan ya, kalau misalnya Amerika Serikat malah memperpanjang area pengawasan kapal-kapal Iran, karena Iran kan untuk mempertahankan ekonominya, Mbak Valen, dia juga terus melakukan penjualan minyak misalnya ke beberapa negara, meskipun ini dipandang sebagai penjualan yang ilegal karena di bawah sanksi. Dan Trump itu sudah mulai mengawasi ke area Selat Hormuz, tentu ini akan melibatkan Cina juga, itu kan areanya Asia Tenggara dan kita sebagai manajernya di Selat Malaka tersebut salah satunya Indonesia, kemudian Malaysia dan Singapura begitu. Dan ini akan memperpanjang bukan hanya di regional di Middle East, tapi juga jadi ke area lain dan tentu kalau sudah urusan ke Selat Malaka itu Cina tidak akan berhenti. Saya tidak tahu dengan 3 negara ini ya, tapi Cina tidak akan diam begitu dengan kondisi seperti ini. Jadi itu yang dikhawatirkan. Maka apapun yang terjadi konflik ini semuanya depend on Amerika. Kalau misalnya Trump terus melakukan pernyataan berubah-berubah pertama. Yang kedua kemudian Trump memperluas area konfliknya dengan mengawasi kapal-kapal Iran di Indo-Pasifik. Kemudian yang ketiga adalah Trump tiba-tiba menyerang Iran begitu ya. Itu akan semakin memperuncing konflik. Nah, ini yang kita tidak inginkan begitu ya, bahwa konflik ini akan bertambah terus, akan panjang jika decision atau keputusan Amerika Serikat berubah-ubah kemudian malah memperluas area konflik begitu. Tentu ini masih akan menjadi pertanyaan, karena pertanyaan selanjutnya adalah apakah kemudian perundingan ini masih jadi jalan untuk bisa mencapai kesepakatan damai? Tentu belum ada yang bisa menjawab, tapi kita akan lihat ke depannya akan seperti apa sampai nanti pertemuan jilid 2 ini akan berlangsung. Terima kasih Mbak Tia Mariatul Kiptia telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mbak Tia. Nanti usai jeda pemirsa, untuk Anda kami masih akan kembali dengan ulasan lain soal jelang kedatangan kloter pertama jemaah haji ke Tanah Suci. Petugas PPIH Arab Saudi menegaskan sudah kesiapannya menyeluruh. Didukung oleh ini Gigi Kuatku. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus, Gigi Kuat, Gigi Ciptaden. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Nah, menjelang ibadah haji 1447 Hijriah, ada sejumlah persiapan yang terus dilakukan. Informasi komprehensif mengenai persiapan jemaah haji dan ibadah haji akan disajikan lengkap dalam segmen Menuju Baitullah. Pemirsa, jelang kedatangan kloter pertama jemaah haji Indonesia, petugas PPIH Arab Saudi menegaskan kesiapan layanan secara menyeluruh, mulai dari pendampingan jemaah hingga layanan kesehatan di Madinah. Jadi Kepala Daerah Kerja Madinah, Khalilur Rahman, menegaskan kalau petugas PPIH siap memberikan pelayanan profesional dan humanis, serta meminta jemaah untuk tidak ragu berkoordinasi dengan petugas yang bisa dikenali melalui seragam resmi dan atribut khusus. PPIH juga menegaskan seluruh layanan diberikan tanpa dipungut biaya dan petugas dilarang untuk menerima imbalan dalam bentuk apapun. Pada seluruh jamaah haji Indonesia, baik yang tiba di kota Madinah atau Mekah, tidak usah merasa sungkan untuk meminta bantuan kepada petugas penyelenggara ibadah haji. Yang menggunakan rompi seperti ini adalah pakaian resmi petugas. Jadi kalau seandainya ada
orang mengatasnamakan petugas tidak menggunakan rompi seperti ini, itu berarti oknum, bukan petugas resmi. Mintalah bantuan kepada petugas resmi yang menggunakan seragam resmi, ada namanya, ada logo Kementerian Haji dan Umroh, juga ada tulisan petugas Haji Indonesia. Di sisi lain, pemirsa, layanan kesehatan di KKHI Madinah juga dipastikan sudah siap dengan tingkat kesiapan diklaim mencapai 99%. Dan KKHI Madinah menjadi pusat rujukan layanan kesehatan jemaah, didukung 10 unit ambulans siaga 24 jam, serta fasilitas penunjang seperti laboratorium, ronsen, dan USG. Sistem rujukan dengan triase juga sudah disiapkan, termasuk akses rujukan ke Rumah Sakit Arab Saudi untuk kondisi-kondisi darurat. Dengan kesiapan ini, harapannya jemaah haji Indonesia bisa menjalankan ibadah dengan tenang, aman, dan terlayani secara optimal. Tenaga kesehatan kita itu ada di kloter, ada di sektor, ada di KKHI. Untuk kloter ini kan melekat di jamaah. Jadi apabila jamaah ada gangguan kesehatan dan memerlukan rujukan, maka dokter kloter ini akan konsul ke sektor atau ke KKHI sesuai kondisinya. Apakah ini dirujuk ke sektor, apakah ini dirujuk ke KKHI, atau bisa langsung ke Rumah Sakit Arab Saudi, tergantung triasenya. Apakah misalnya kriteria hijau mungkin dirujuk ke sektor, kriteria kuning dirujuk ke KKHI, kriteria merah bisa langsung rujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Pemirsa, perjuangan hidup dan di tengah kondisi keterbatasan mengantarkan seorang supir truk gabah asal Sidrap, Sulawesi Selatan menjadi tamu Allah di Tanah Suci. Ia adalah Ladale Abdullah yang bertahun-tahun menabung dari hasil kerja kerasnya hingga akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Perjuangan panjang Ladale Abdullah akhirnya berbuah manis. Warga Batu Lapasi Denreng Rapang ini menjadi calon jamaah haji kloter kedua embarkasi Makassar. Selama hampir 30 tahun, Ladale menjadi supir truk gabah, mengangkut hasil panen petani dengan penghasilan yang tak menentu. Sejak mendaftar haji pada tahun 2011, Ladale menyisihkan hasil kerjanya sedikit demi sedikit hingga akhirnya impian menunaikan rukun Islam kelima terwujud. Meski dihadapkan pada keterbatasan ekonomi dan kondisi kesehatan, Ladale tetap menjalani perjalanan ini dengan penuh syukur dan semangat. Gabah, beras, dadak, benir. Berapa gaji tak waktu itu? 10 tahun gaji 30.000 lebih. 10 tahun lebih. Gaji per bulan 30.000. Baru naik 400. Itu kita tabung itu pakai. Iya, itu ditabung-tabung. Berapa lama itu, Pak? Kurang lebih 20 tahun. Iya, bagus-bagus. Artinya Tak sedih akhirnya menrek nih Mekah. iya, semangat juga tapi dapat penyakit. Malah Sakit semangat. apa, Pak? Iya. Penyakit apa, Pak? Pendilek sakit pinggang. Oh, sakit pinggang, Dik. Bagi Ladale, kesempatan menjadi tamu Allah adalah anugerah besar. Di Tanah Suci, ia berharap dapat mendoakan keluarganya, termasuk agar ketiga anaknya kelak juga bisa menunaikan ibadah haji. Kisah Ladale menjadi bukti, kerja keras, kesabaran dan doa dapat mengantarkan siapa saja mewujudkan impian, termasuk berangkat ke Tanah Suci. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda Role, Ahmad Safei, Metro TV. Pemirsa, jadi menjelang keberangkatan jemaah haji Indonesia, aspek kesehatan jadi salah satu fokus utama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jadi mulai dari screening kesehatan, pendampingan bagi jemaah lansia dan risiko tinggi, sampai dengan kesiapan layanan medis di Tanah Suci. Seluruhnya jadi bagian penting supaya jemaah bisa menjalankan ibadah dengan aman dan optimal. Kita akan bahas pagi ini bagaimana upaya memastikan kesehatan prima. Sudah tersambung melalui Zoom bersama Pak Lilik Mahendro Susilo, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, kita langsung sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lilik. Pagi Pak Lilik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Lilik, ini langsung saja terkait dengan kesiapan jemaah haji. Aspek kesehatan tentu menjadi penting. Sejauh ini bagaimana screening yang dilakukan untuk jemaah haji, Pak? Terutama untuk mereka yang lansia, Pak. Ya, jadi untuk screening kesehatan sudah kita lakukan. Itu untuk sebagai salah satu persyaratan jemaah melunasi biaya perjalanan ibadah hajinya. Jadi waktu sebelum mereka melunasi, itu mereka harus periksa kesehatannya dulu.
yang kesehatannya dinyatakan mampu untuk bisa melaksanakan ibadah haji, dinilai kapasitasnya nanti boleh melunasi, dan yang tidak itu tidak boleh melunasi. Jadi kalau tidak ada syarat, kalau tidak sehat berarti mereka tidak bisa melunasi. Jadi sudah kita lakukan kira-kira di akhir tahun lalu ya. Itu yang kita lakukan seperti itu. Kemudian apa Pak imbauan, pesan yang mungkin mau disampaikan untuk para calon jemaah haji supaya tetap bisa jaga kesehatan nanti jelang sampai ke tanah suci? Ya, jadi sekarang sudah jemaah haji sudah berangkat ya. Jadi yang sekarang ini gelombang pertama, kloter-kloter awal, tentunya buat jemaah yang saat ini sudah diembarkasi dan menjelang terbang, kami doakan semoga selalu sehat, dan saya kira karena mereka juga barangkali ada yang belum pernah melakukan perjalanan dengan pesawat, apalagi dengan waktu tempuh yang sangat lama, 9 sampai 10 jam, maka kami sarankan kepada jemaah haji untuk tetap menjaga kesehatannya ya, jangan ragu untuk makan dan minum di pesawat, dan kalau ingin ke belakang itu bisa nanti dibantu oleh teman-teman petugas. Jadi petugas di kloter ini banyak, ada ketua kloter, ada pengibadah, ada tenaga kesehatan, ada petugas haji daerah, dan juga ada ketua regu, ketua rombongan, tentu saja itu yang nanti bisa menolong teman-teman atau jemaah haji yang lain yang membutuhkan pertolongan untuk bila ada kesulitan di pesawat gitu ya. Dan nanti pada saat sampai di Jeddah, kami harapkan Bapak Ibu semua juga dalam kondisi yang sehat dan segar, jadi manfaatkan waktu terbang di udara ini nanti dari tanah air menuju Arab Saudi, dimanfaatkan untuk istirahat yang baik gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa tidur istirahat, sehingga nanti pada saat sampai di Saudi, sampai di Madinah, turun dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Semoga seperti itu. Dan bagi jemaah yang baik lansia maupun yang non lansia yang sudah punya penyakit ya, sudah komorbid dan sudah diresepkan oleh dokter untuk minum obat secara rutin, jangan lupa obatnya diminum ya. Kita harapkan bahwa meskipun Bapak Ibu punya riwayat penyakit, tapi kami harapkan kondisi kesehatan selalu terkendali gitu ya, sehingga nanti di sana pun kita juga tetap upayakan menjaga Bapak Ibu, supaya mengingatkan Bapak Ibu supaya tetap menjaga kesehatannya. Dan untuk yang jemaah yang masih di tanah air menunggu keberangkatan, kami juga harapkan jangan terlalu capek ya. Apalagi waktu untuk Walimatus Safar saya pikir sudah selesai. Manfaatkan sisa waktu menunggu untuk berangkat ke embarkasi untuk istirahat total, sehingga nanti Bapak dan Ibu pada saat berada di embarkasi, ini tentu saja di embarkasi juga perlu bermalam barangkali semalam gitu ya, dan karena nanti ada banyak urusan di embarkasi, membagi paspor, membagi gelang, membagi kartu nusuk, living cost dan sebagainya, tentunya itu juga membutuhkan energi yang banyak. Maka kami mohon Bapak Ibu semua yang menunggu untuk berangkat ke embarkasi juga menjaga kesehatannya ya, manfaatkan waktu yang tersedia untuk istirahat, sehingga nanti berangkat juga dalam kondisi yang segar bugar, dan kita harapkan nanti pada saat di embarkasi semuanya dalam kondisi yang sehat ya, supaya nanti proses untuk menuju keberangkatannya juga bisa lancar. Kami harapkan seperti itu. Baik, Pak Lili, yang juga jadi tantangan biasanya karena cuaca di sana itu cukup tinggi ya, 47 derajat, panas, ini bisa ya, jadi tantangan. Panas begitu Pak. Ditambah lagi nanti pada saat puncak haji itu juga jadi tantangan tersendiri. Jadi upaya mitigasi yang sudah dilakukan apa Pak di sana? Ya, teman-teman petugas, baik itu petugas penyelenggara ibadah haji yang ada di kloter maupun nanti yang ada di Arab Saudi, ini yang kami pesankan kepada mereka adalah supaya tetap menjaga jemaah haji kita, khususnya dalam mengendalikan aktivitas mereka pada saat berada di sana. Yang kami harapkan adalah bahwa jemaah haji ini pada waktu siang hari, di mana cuacanya sangat panas sekali, kami mohon supaya jemaah haji aktivitasnya berada di hotel saja gitu ya. Jadi kalau di Madinah barangkali memang jarak antara hotel dan masjidnya relatif dekat. Jadi kalau misalnya mau memanfaatkan waktu untuk di Masjid Nabawi juga nanti bisa, silakan. Tapi kami harapkan agar energinya jangan dikuras gitu ya. Jadi aktivitasnya kalau bisa jangan banyak di luar ruangan, tapi usahakan sedapat mungkin maksimal di dalam ruangan lah, baik itu di masjid maupun di hotel gitu ya. Dan kalaupun misalnya ada perlu di luar ruangan, maka kami mohon supaya jemaah juga menggunakan alat pelindung diri gitu ya.
pakai penutup kepala, pakai masker, pakai kacamata hitam. Minumnya jangan lupa ya, minumnya 1 jam 1 gelas lah, 200 ml gitu ya. Pokoknya minimal 1 hari 1 liter gitu. Ya, kita harapkan supaya tidak sering ke belakang ke toilet, maka tekniknya barangkali minumnya jangan langsung banyak, tapi sedikit-sedikit setiap 15 atau 10 menit kita minum seteguk supaya nanti cairan dalam tubuh juga tetap terjaga. Dan kalau habis atau selesai aktivitas di luar pada siang hari, maka kami harapkan jemaah mengkonsumsi larutan garam orali dengan air gitu ya, supaya terjaga hidrasinya di dalam tubuhnya. Dengan demikian upaya ini juga bisa kita harapkan menjaga kestabilan ataupun mungkin kesehatannya agar tetap terkendali ya, khususnya buat mereka yang sudah punya penyakit. Nah, kemudian nanti pada saat berada di Mekah, nah di Mekah ini karakteristik hotelnya berbeda dengan di Madinah. Kalau di Madinah barangkali memang hotelnya kecil-kecil, ruangannya pun sempit gitu ya, sehingga aktivitas ibadah ini banyak dilakukan di Masjid Nabawi. Kalau di Mekah, insya Allah semua hotel, di dalam hotel ini ada masjidnya gitu ya, dan insya Allah kapasitasnya juga bisa memenuhi untuk menampung semua jemaah yang tinggal di hotel tersebut. Maka yang kami harapkan adalah supaya jemaah aktivitas ibadahnya tetap berada di hotel saja ya, sekali-sekali saja ke Masjidil Haramnya, dan itu pun kami harapkan ke Masjidil Haramnya pada waktu malam hari saja atau pada saat cuaca tidak panas terik ya, seperti itu. Dan kita harapkan jemaah haji juga tetap makannya jangan sampai terlambat. Jadi konsumsi yang disediakan oleh panitia sudah ada, makan sehari 3 kali, dan itu di dalam label makanannya sudah ada tertera jam berapa maksimal bisa dikonsumsi, tolong diperhatikan itu ya, jadi supaya jangan sampai telat makannya. Selain karena makanannya juga terbatas waktunya untuk dikonsumsi, itu juga kalau telat bisa mengganggu kesehatan Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi kami harapkan konsumsinya jangan sampai terlambat, dan jika ada waktu yang luang, manfaatkanlah untuk istirahat ya, untuk tidur supaya nanti kondisi badannya tetap bugar seperti itu. Baik. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan untuk keberangkatan tahun ini semuanya bisa berjalan lancar, aman, dan calon jemaah haji Indonesia bisa menunaikan ibadah sesuai dengan yang diharapkan. Pak Lili, terima kasih, Kapus Kesehatan Haji Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sudah memberikan informasi untuk pemirsa. Selamat pagi Indonesia. Dan kami masih akan kembali untuk Anda saat lagi, tetap bersama kami. Didukung oleh ini Gigi Kuatku. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus, gigi kuat, gigi Ciptaden. Anda kembali bersama kami pemirsa. Tangis haru mengiringi pemberangkatan calon jemaah haji asal Kota Tangerang, Banten yang dilepas langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni di Masjid Raya Al-Azom, Kota Tangerang pada Selasa malam. Jadi pemirsa, isak tangis keluarga pecah saat para jemaah mulai berpamitan. Peluk hangat sanak saudara dan kerabat jadi pengantar langkah mereka menuju ke Arab Saudi. Keberangkatan kloter pertama menjadi mimpi yang akhirnya terwujud setelah bertahun-tahun menanti giliran untuk menunaikan rukun Islam kelima. Kebahagiaan terpancar dari wajah para jemaah meski harus menunggu hingga belasan tahun untuk berangkat, seperti yang dialami oleh Sri Mulyani, jemaah asal Kota Tangerang yang harus menunggu selama 13 tahun untuk bisa mendapatkan kesempatan ke Tanah Suci. Sri Mulyani mengaku biaya haji dikumpulkan dari dana pensiun serta hasil berjualan nasi uduk dan bersyukur akhirnya bisa memenuhi panggilan ibadah haji tahun ini. Alhamdulillah, kasih banyak udah matang. Saya yang nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Oke. Saya terima kasih banget. Dan saya jualan nasi uduk. Oh, jualan nasi uduk. Ya, tadinya karyawan saya. Pemirsa, ratusan calon jemaah haji asal Kota Pasuruan, Jawa Timur yang tergabung dalam kloter 10 memasang tanda khusus yang unik pada koper mereka. Mulai dari boneka, kemudian ada mainan anak-anak sampai pita warna-warni dipasang untuk mengantisipasi tertukarnya koper dengan jemaah lain. Sebanyak 273 calon jemaah haji asal Kota Pasuruan, Jawa Timur yang tergabung dalam kloter 10 punya cara tersendiri untuk mengenali barang bawaan mereka. Para jemaah memasang tanda khusus yang unik pada koper haji, mulai dari boneka, mainan anak-anak, gembok, hingga pita berwarna.
Hal ini dilakukan agar koper mereka tidak tertukar dengan milik jamaah lain saat berada di Tanah Suci nantinya. Selain tanda unik, ratusan koper ini juga tetap dilengkapi dengan identitas resmi berupa kartu pengenal dan foto calon jamaah. Ratusan koper yang sudah terkumpul ini akan segera dikirimkan ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada Rabu 22 April pagi. Sementara calon jamaah haji baru akan diberangkatkan menuju asrama haji pada Kamis sore 23 April 2026. Menurut PLT Kepala Kementerian Agama Kota Pasuruan, Ahmad Marzuki, rombongan kloter 10 Kota Pasuruan ini nantinya akan bergabung dengan jamaah dari daerah lain, yakni tambahan 60 jamaah dari Kabupaten Pasuruan serta 43 jamaah dari Kota Malang. Ya, jadi masing-masing rombongan bis ada tanda warna yang sudah ditetapkan. Kalau yang bis 1 merah, bis 2 kuning, dan seterusnya. Kemudian ada lagi tambahan dari jamaah sendiri dengan nama yang dipasang seperti ini. Kemudian ada lagi tanda pengenal ID card yang sudah dibuatkan oleh embarkasi, dan ada tambahan dari jamaah. Tujuannya itu apa ini Pak, tanda ini Pak? Tambahan dari jamaah ya untuk mudah dikenali tasnya biar tidak terlalu sulit. Pihak Kementerian Agama juga terus menghimbau agar jamaah membawa bekal sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan barang bawaan yang melebihi kapasitas atau barang yang dilarang, maka petugas akan melakukan penyitaan demi keamanan penerbangan. Pasuruan, Jawa Timur, Khairul Anam, Metro TV. Pemirsa, Asrama Haji Bekasi telah menerima jemaah haji kloter pertama. Jadi bagaimana fasilitas yang disiapkan oleh Asrama Haji Bekasi untuk menyambut para tamu Allah? Kita akan simak liputan Rona Marina dan juru kamera Arif Firmansyah berikut ini. Ya, hari ini untuk kloter jemaah haji pertama di embarkasi Bekasi sudah datang begitu ya. Tadi dikonfirmasi menurut informasi yang kami dapatkan ada sekitar 445 jemaah beserta dengan petugas hajinya. Untuk mengetahui sejauh mana embarkasi Bekasi ini siap dalam menyambut para jemaah. Saat ini saya sudah berada nih di samping saya dengan Ibu Sri Siagawati ya Bu ya, sebagai Kasubag Humas PPIH Jakarta Bekasi ya Bu ya. Nah Bu, ini sekalian kita ngobrol-ngobrol, boleh nggak Bu kita lihat-lihat fasilitas dari kamar buat para jemaah? Boleh, silakan. Nah, ini sambil kita ngobrol-ngobrol Bu, boleh kita masuk ya Bu ya. Ini di sini ada fasilitasnya apa aja sih Bu? Di dalam kamar masing-masing ada 2 kamar tidur, tempat tidur, dan juga disediakan extra bed. Karena setiap kamar itu kurang lebih ada 4 atau 5 jamaah yang ada di dalam kamar tersebut. Ya, karena semakin tahun kan semakin berkembang dan juga semakin diperbaiki fasilitas yang ada di embarkasi. Dan memang ini sudah beberapa bulan yang lalu kita menyiapkan untuk layanan kepada jemaah. Nah, ini berarti ada berapa sih Bu total jumlah kamar yang sudah disiapkan untuk para jemaah di kloter pertama ini? Ya. Kurang lebih kalau untuk, karena jamaah berjumlahnya 445 nanti setiap kloter, setiap harinya satu kloter yang masuk di embarkasi Bekasi ini disediakan kurang lebih ada 110 kamar. Dengan petugas itu kurang lebih kita sediakan kamar 100 dan diberikan cadangan juga ada 8 kamar cadangan. Karena bisa jadi mungkin yang namanya kamar itu kan bisa jadi mungkin AC-nya enggak dingin, dan itu bisa dipindahkan ke kamar yang sudah dicadangkan. Juga ada lemari, meja mungkin jemaah mungkin mau tulis gitu kan, juga kita sediakan. Dan juga di jemaah itu mendapatkan makan 3 kali makan, 2 kali snack. Oke, baik. Nah, ini karena di sini lagi ada jemaah ya Bu yang kita ganggu ruangannya ini. Ini pemirsa mungkin kita tanya-tanya sedikit ya di sini sama salah satu dari seorang jemaah. Ini permisi ya Pak ya. Iya, maaf mengganggu istirahatnya gitu Pak. Ini maaf dengan Pak siapa? Arif. Nah, Pak Arif ya Pak. Ini terkait dengan fasilitas yang disediakan sama embarkasi Bekasi ini gimana Pak? Reviewnya Pak? Alhamdulillah fasilitasnya sangat baik. Mulai dari turun bis, kemudian kami menuju aula, kemudian kami diperiksa kesehatan,
kemudian langsung tidak begitu lama diarahkan ke kamar, dan alhamdulillah kami bisa beristirahat untuk mempersiapkan keberangkatan. Nah, sama satu lagi Pak yang di-highlight itu adalah aktivasi kartu nusuk ya Pak, yang kalau tahun sebelumnya itu kan harus di Saudinya. Nah, tahun ini itu bisa langsung di embarkasinya. Nah, itu gimana Pak rasanya? Sangat bagus, cepat Bu. Jadi begitu kartu nusuk dibagikan, kemudian di-scan menggunakan kamera handphone, kemudian ada link ke salah satu website, data kita sudah muncul. Baik, terima kasih banyak Pak Arif. Semoga perjalanan lancar dan nanti pulang dengan kondisi yang selamat juga ya Pak ya. Hati-hati di perjalanan Pak. Nah, itu tadi wawancara kami dengan salah seorang jemaah dan juga dari pihak PPIH-nya juga, di mana memang kamar ini merupakan fasilitas untuk para jemaah di mana mereka akan beristirahat selama kurang lebih 18 jam. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rona Marina, Arif Firmansyah, Metro TV. Kita ke informasi lain, pemirsa, memperingati Hari Kartini, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Murdiat bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Arifatul Khoiri Fauzi, mengunjungi Museum RA Kartini di Rembang, Jawa Tengah. Jadi dalam kunjungan ini pemirsa, keduanya berkeliling melihat berbagai koleksi museum yang menyimpan benda-benda bersejarah milik RA Kartini semasa menjadi istri Bupati Rembang. Selain mengunjungi museum, Lestari Murdiat juga Arifatul Khoiri Fauzi juga menyempatkan diri meninjau pameran UMKM yang digelar di lingkungan museum oleh para pelaku usaha lokal Rembang. Keduanya berharap keberadaan Museum Kartini bisa terus dijaga dan dilestarikan sebagai bagian penting dari sejarah perjuangan perempuan di Indonesia. Menurut mereka, RA Kartini merupakan sosok perempuan yang kuat dan gigih dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, sehingga perjuangannya tidak boleh dilupakan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Selamat Pagi Indonesia. Akhir kata saya Valencia Belvinsi. Dan saya Jason Sambo, terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.